A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu wa didduhu al-hudutsu. Kita langsung saja di syarahnya ya sekalian. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib di dalam hak Allah Ta'ala apa al-qidamu, sifat qidam. Sifat qidam wajib dalam hak Allah Ta'ala, wajib ada dalam hak Allah Ta'ala. Wa ma'nahu, sedangkan maknanya qidam, annahu ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala la awwala lahu, tidak memiliki awal, tidak memiliki permulaan. Ailam yasbiq wujudahu ta'ala adamun, yaitu lam yasbiq, tidak mendahului, wujudahu ta'ala, terhadap adanya Allah Ta'ala, adamun, ketiadaan. Jadi adanya Allah Ta'ala tidak diawali tiada. Beda dengan adanya kita. Kita ada di dunia ini diawali dengan tidak adanya kita di dunia ini. Wadidduhu, adapun kebalikannya sifat qidam, al-hudutsu adalah baru. Baru itu adalah al-wujud ba'da adam. Ay al-wujudu ba'da adamin. Ba'da adamin. Ada setelah tiada. Al-wujud ba'da adam. Wad dalilu ala dzalika. Nah, yang menjadi dalil, kita tanya dulu ya. Wad dalilu ala dzalika annahu law kana hadisan lah taja ila muhdisin wa huwa muhallun. Wa dalilu, wadanin, adapun yang menjadi dalil, yang menjadi argumentasi ala zalika, terhadap hal itu, terhadap Allah wajib qidam, annahu, bahwasannya lau kana, sekiranya ada Allah itu hadisan baru, sekiranya Allah itu baru, lah taja ila muhdisin, tentu butuh kepada yang mengadakan, yang membarukan. Wa huwa muhalun, sedangkan Allah butuh terhadap yang membarukan atau mengadakan, itu mustahil. Nah, wa dalilu adzalika ay wa kaifiyatu iqamatid dalil, iqamatid dalil, wa kaifiyatu iqamatid dalili ala wujubil qidami lahu ta'ala, cara menegakkan argumentasi atas wajibnya qidam bagi Allah Ta'ala adalah antakula, hendaknya engkau katakan, laulam yakun qadiman lakana hadisan, sekiranya Allah itu tidak qadim, tidak terdahulu, tentu Allah itu baru. Idla wasita bainahuma, karena tidak ada perantara di antara qadim dan hudus, tidak ada perantara, tidak ada tengah-tengah, tidak ada yang di tengah-tengah antara qadim dan hudus, qidam dan hudus, terdahulu dan baru. Lakin kaunuhu hadisan, tapi keberadaan Allah itu baru, itu muhalun, muhayil, mustahil, irasional, tidak masuk akal. Li'annahu, karena sungguhnya, laukana hadisan, sekiranya Allah itu baru, lah taja ila muhdisin, tentu butuh kepada yang membarukan, kepada yang mengadakan. Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin, karena setiap yang baru itu mesti memiliki yang membarukan, memiliki yang mengadakan. Walau hadasa binafsihi,
sekiranya dia baru dengan dirinya sendiri, lazim majtima' ul naqidain, mesti kumpulnya dua hal yang kontradiksi, wahuma al musawatu warujhan, keduanya adalah saling menyamai dan saling mengungguli. Keduanya mengungguli atau keduanya sama itu mustahil. Walakin, tapi huwa dia ihtiyaju, maksudnya butuhnya Allah. Huwa di sini ai ihtiyajuhu ta'ala ila muhadisin, butuhnya Allah kepada yang mengadakan, itu muhalun, mustahil, tidak masuk akal atau irasional ya. Nah, karena lawihtaja ila muhadisin, kalau dia Allah itu butuh kepada yang mengadakan, nah, lahtaja muhdisu ila muhdisin aidon, tentu yang mengadakannya itu butuh ila muhdisin aidon, kepada yang mengadakan lagi. Falazima, maka mesti ada dauru wa tasalsul, mesti ada lingkaran setan atau daur, kain sarung yang tak berujung, daur itu ya istilahnya, atau atasul, mata rantai yang tak putus, tak pernah ada ujungnya. Wahuma muhalani, sedangkan keduanya itu daur dan tasalsul mustahil. Ay la yumkin wujuduhuma wa haitsu wajabalahu ta'ala, jadi tidak mungkin adanya itu si daur dan tasalsul itu. Wahaisu, dan saat wajaba wajib lahu bagi Allah Ta'ala apa al-kidamu, sifat kidam, istahala, maka mustahil alaihi bagi Allah apa diduhu, kebalikannya sifat kidam. Nah, itu kita menerjemahkan sifat kidam ya. Sifat kidam itu Allah tidak memiliki awal, tidak memiliki permulaan. Jadi argumennya ini pakai argumen terbalik ya, diandaikan dulu, dibalikan dulu. Nah, seandainya Allah itu tidak kidam, berarti baru. Kalau Allah itu baru, berarti butuh kepada yang mengadakan. Artinya, karena setiap yang baru itu pasti ada yang mengadakannya. Nah, sedangkan Allah butuh pada yang mengadakan itu mustahil, tidak mungkin ya. Kita lanjutkan sekarang sifat baqo ya, kekal. Wa yajibu, dan wajib fi haqqi ta'ala, di dalam hak Allah Ta'ala apa al-baqa'u, sifat baqo. Wa ma'nahu, sedangkan maknanya baqo, Allah memiliki sifat baqo, annahu ta'ala la akhira lahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak memiliki ujung, tidak memiliki akhir ya. La yalhaqu wujudahu adamun, jadi tidak menutup, tidak menempel, tidak mengikuti wujudahu kepada wujudnya Allah apa adamun, ketiadaan. Jadi keberadaan Allah itu tidak ditutup, tidak diikuti dengan ketiadaan. Beda dengan adanya kita. Kita nanti ditutup dengan ketiadaan. Kita di dunia ini ditandai dengan kematian. Wa dalilu ala zalika, yang menjadi argumen atas hal itu, annahu, bahwasannya lahu, karena sekiranya ada Allah itu panian, rusak, karena hadisan, tentu Allah itu baru, wa huwa muhalun, dan itu mustahil, udah dijelaskan di awal ya, di sifat kidam. Ay lam yajib lahul baqa, ini uraiannya dalam syarahnya. Sekiranya tidak wajib bagi Allah apa al-baqa'u, sifat baqa, la amkana ayyakuna fanian, maka memungkinkan bahwa adanya Allah itu akan rusak, akan binasa. Lakin imkanul fina, tapi kemungkinan rusak lahu bagi Allah itu muhalun, mustahil. Karena laukana fanian, sekiranya Allah itu rusak, lakana jaizal wujud,
Tentu Allah itu wujudnya enggak wajib, tapi wujudnya boleh. Jaizal wujud, boleh ada, boleh tiada. Nah, lakin kaunuhu jaizal wujud. Nah, tapi keberadaan Allah itu boleh wujudnya. Itu muhalun mustahil. Kenapa mustahil? Idlau kana jaizal wujud. Karena sekiranya Allah itu jaizal wujud, keberadaannya boleh. Wujudnya itu boleh, tidak wajib. Lah kana hadisan. Itu Allah itu baru. Walakin huwa kai kaunuhu hadisan, tapi beliau atau dia Allah itu adanya hadis kudus, itu muhalun mustahil. Karena aukana hadisan, sekiranya Allah itu baru, lantaf fanhul kidam, tentu ternegasikan sifat kidam darinya, tentu sifat kidam itu hilang dari Allah. Lakin intifaun kidam anhu muhal, tapi lakina intifal kidam anhu muhalun, tapi intifa atau kosongnya, negasinya sifat kidam dari Allah itu muhalun mustahil. Apa alasannya? Alasannya ya sudah di dalam tadi sifat kidam udah dibahas definisinya ya, sama argumentasinya. Li'annahu qad qama dalilu ala wujubil kidami lahu ta'ala. Karena argumen terhadap wajib kidamnya Allah Ta'ala telah dibuktikan, telah tegak argumennya. Wahai suwajabal baqalahu Ta'ala, ini kesimpulannya, di saat Allah itu wajib tersifati sifat baqo, tentu istahala alaihi didduhu, mustahil bagi Allah tersifati dengan kebalikan dari baqo itu ya. Oke, segitu dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.